Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar Aku dapat memaafkan sesamaku. Nah anak-anak, sekarang Bapak mau bertanya dulu. Apakah dalam keseharian anak-anak pernah mempunyai pengalaman dimaafkan atau memaafkan? Ya, pernah? Oke anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama mendalami sebuah kisah tentang anak yang hilang, ya. Bapak akan membacakan sebuah cerita tentang anak yang hilang. Anak-anak mohon menyimak ya. Baik, langsung saja ya anak-anak, Bapak akan membacakan cerita perumpamaan tentang anak yang hilang. Selamat mendengarkan. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi-babinya. Lalu ia ingin sekali mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan dari babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan anakku itu kenakanlah sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu itu, sembelihlah dia, dan mari kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan kini aku menemukannya." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dekat rumahnya, ia mendengarkan bunyi seruling, nyanyian dan tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor
anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi Bapa, baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bersama-sama dengan teman-temannya. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikian ceritanya.